Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga anak-anak baik-baik semua ya. Perkenalkan, saya Guru L, salah satu guru yang akan memberikan materi pembelajaran untuk di Azahra Education My ID ini. Nah, pelajaran kita kali ini itu tentang bilangan cacah. Pelajaran matematika bilangan cacah mulai dari angka 1 sampai 1000, tapi perlahan aja kita pelajarin. Bilangan cacah kali ini kita ambil dari modul kurikulum Merdeka yang terbaru. Jadi saya harap anak-anak, adik-adik sekalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan kali ini ya. Ayo mengingat, bilangan 2 angka dimulai dari angka 10 sampai dengan 99. Bilangan 2 angka itu maksudnya satu ini jadi 2 angka kan gitu ya. Paham lah ya. Jadi kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu masih 1 angka. Sedangkan kalau bilangan 2 angka itu mulai dari angka 10 dan yang terakhir itu di angka 99. Perhatikan tabel berikut. Nah, di tabel berikut ini ada beberapa kotak yang memiliki penyebutnya atau namanya. Misalkan ini 1 balok itu disebut sebagai 1 satuan. Di sini ada gambar 2 balok berarti 2 satuan, 3 balok 3 satuan, dan seterusnya sampai 9 balok. 9 baloknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 satuan, dan yang terakhir ada 10 balok. Ini menjadi 10 satuan. Nah, 10 satuan ini juga bisa dapat disebut sebagai 1 puluhan ya. Nah, di sini ada penjelasan. Di sini ada 2 balok 1 puluhan. Ini kan 1 puluhan, dan ini 10 balok 1 2 3 10. Kemudian ada 2 di bawah. Nah, ini kalau kita jabarkan itu bisa menjadi 10 satuan ditambah 10 satuan ditambah 2 satuan. Ini bukan 20-an ya, karena kan cuma ada 2, berarti 2 satuan. Bisa juga jadi 1 puluhan ditambah 1 puluhan dan ditambah 2 satuan. Dan yang terakhir bisa juga jadi 2 puluhan. Karena di sini ada 2 ini 2 puluhan dan ditambah menjadi 2 satuan ya. Seperti itu. Kita lanjut. Perhatikan penjelasan berikut ya. 1 satuan ini 1 satuan ya. Nah, kalau 10 satuan dapat disebut sebagai 1 puluhan. Itu seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal ya. Nah, kemudian di sini ada 10 tumpukan dari 10 satuan atau 10 tumpukan dari 1 puluhan. Maksudnya gimana? Di sini kan ada 10 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 tumpukan dari 10 satuan. 10 satuan ini. Nah, ini kan 10 satuan nih. Ya kan? Ada 10 tumpuk, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Disebut juga menjadi 1 ratusan. Jadi kalau 100 itu bisa disebut sebagai 1 ratusan. Nah, di bawahnya kita lanjut lagi. Berapa banyak balok atau kotak di bawah ini? Ini ada 1 ratusan yang tadi ini yang di atas nih, 1 ratusan dan 5 satuan. Kalau kita nyebutnya nih 1 ratusan dan 5 satuan. Kenapa puluhannya nggak ada? Memang di sininya tidak mencantumkan untuk angka puluhannya. Hanya terdapat 1 ratusan dan 5 satuan. Lanjut, berapa banyak kotak di bawah ini? Di sini ada juga 1 ratusan, masih 1 ratusan dan 1 puluhan. Ini karena ada 10 ya. 1 ratusan ini karena di sininya ada 100 dan 1, dan sini ada 1 puluhan, dan satuannya kosong karena di sini tidak ada balok yang menunjukkan angka satuan.
lanjut. Nah, di sini ada lagi baru. Berapa banyak balok di bawah ini atau kotak lah ya. Nah, ini 100-an. Kemudian ada 1 puluhan dan 1 satuan. 100-an, 1 puluhan dan 1 satuan. Ya, ini kan 100-an, 1 puluhan dan 1 satuan. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke sini. Ya. Di sini ada pertanyaan, dia bilang bacalah nama bilangan tersebut. Ya, berarti di sini ada angka 759. Ini kalau kita jabarin berarti jadi kayak gimana? 700-an ya. 700-an. Sebentar. Bapak tulis dulu aja biar gampang. Nah, di sini kita tulis di atas ya. Di atas ini 7. Oh, salah. Nah, ini. Di situ ada 759. Berarti kan 700-an. 700-an dan kemudian berapa? 50-an. Dan yang di bawahnya 9 satuan. Nah, seperti itu. Ini kurang gede ya. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi seperti ini jadinya. 700-an, 50-an dan 9 satuan. Nah, kalau kita mau sebut angka gampangnya itu gimana? Kita ilangin aja nih yang ininya, ratusannya. An-nya ini kita buang. An sama kalau satuannya kita buang, ini bisa dibaca jadi 759 gitu. 759 meter. Ya, ini dia menggambarkan di sini si siapa namanya nih, dia nih. Di sini namanya siapa ya? Ya, pokoknya begitulah ya. Ini dia, ini jarak dari rumah dia ke minimarket. Sebut saja namanya Ica misalkan. Nah, dia jarak rumah dia dari minimarket itu 759. Atau kalau kita baca itu 700-an, 50-an dan 9 satuan. Ya kan? Nah, kalau kita baca secara angkanya itu jadi 759. Jadi an-nya kita buang, satuannya kita buang untuk yang satuannya. Lanjut ya. Ayo mengamati. Mutia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman. Jarak Mutia ke sekolah adalah 671 meter. Mutia sangat senang berjalan kaki. Berjalan kaki menyehatkan badan. Nah, ini dia sekolahnya, ini si Mutia. Oh, tadi namanya Mutia, berarti ini Mutia. Rumahnya dia ke sekolah itu jalanannya 6-7 meter. Nah, gimana nyebutinnya? Nyebutinnya itu berarti 600-an ya enggak? Kemudian ada 70-an dan yang terakhir 1 satuan. Ya kan? Jadi kalau kita buang, satuannya kita buang, puluhannya juga, an-nya kita buang, an ini juga kita buang. Berarti bacanya seperti ini. 671 meter. Jadi jarak rumah Mutia ke sekolah itu adalah 671 meter. Ya, nah ini jauhnya 671 meter. Ya, oke ya. Dari sini kita paham tentang kalimat bilangan 3 angka. Jadi rumusnya seperti itu. 600-an kita coba buang dulu an-nya, atau puluhan kita buang an-nya juga. Untuk satuan kita buang semuanya, satuannya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada juga Alfian menyiapkan tongkat dan bendera untuk kegiatan pramuka. Panjang tongkat pramuka adalah 160. Aduh, udah kesebut ya, 160 ya nggak sih? 160 cm. Kenapa 160 cm? Berarti kan 100-an dan 60-an.
Kalau satu itu kan berarti aja udah. Kayak misalkan kalau kita nyebut selada lagi. Kalau kita nyebut ya udah pokoknya ya, kalau satu itu ya 100 jadinya 100 ya, 1000 ya kan, 10.000. Nah itu awalannya itu selalu ada se-nya. Itu berarti karena ini 100 ya berarti ya 100, satunya jadi 100, nya kita buang, berarti kayak gini berarti 160 cm ya. Ini juga sebaliknya juga seperti ini ya kan, bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk 7 ratusan, 0 puluhan dan 3 satuan. Berarti 703 satuannya hilang ya nggak sih? 7 ratusan gede nggak apa-apa lah ya, 7 ratusan, nolnya nggak ada, berarti langsung aja 3 satuan. 3 satuan, satuannya kita hilangkan, ratusnya juga an-nya kita buang karena di sini 0 tidak ada, berarti seperti ini 703. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 9 ratusan, berarti 900 ya. Lanjut lagi, di sini ada lagi 6 ratusan, berarti 3 puluhan dan 4 satuan. Satuannya hilang, puluhan an-nya juga hilang. Nah 600-nya seperti ini ya, jadi 634 ya, 634. Jadi dibaca seperti 634. Oke, lanjut. Nah ini menulis bilangan cacah sampai 1000. Setiap hari Allen bermain di taman kota. Dia berjalan kaki dari rumah ke taman kota. Jarak rumah Allen ke taman kota adalah 572 meter. Nah sekarang dibalik nih angkanya, jadi seperti 500. Berarti gimana? 500-an. Kita ingat dulu 70, berarti 7 puluhan, 2 satuan. Tinggal kita buang semuanya, jadi berapa? 572 ya, jadi 572 ya. Nah 572 meter. Ini dibalik, kalau tadi kita menulis huruf angkanya, kalau hurufnya, kalau sekarang kita dicoba untuk belajar untuk menulis dalam bentuk angkanya. Nah jadi cara menulisnya seperti ini ya, paham lah, gampang. Ini masih pelajaran kecil, masih pelajaran anak-anak. Nah bagaimana cara menulis lambang bilangan 354 Pak? Nah itu gimana cara menulis lambang bilangan 354? 3 ratusan, 5 puluhan dan 4 satuan ya enggak? Jadinya 354. Buang semua angka yang ada di huruf yang ada di sini ya. 354 atau 354 ya. Nah ini seperti ini, jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya kan, 354 terus menjadi seperti ini. Cara menulis 3 angka, bagaimana cara menulis
lambang bilangan 354. Di sini kan tuh tadi kan Bapak udah jelasin di atas ya. Tentukan angka yang menunjukkan ratusan, yaitu 3 ditulis menjadi 3, dan tentukan angka yang menunjuk puluhan, yaitu 5 puluhan, berarti 5, tulis 5. Dan tentukan juga angka yang menunjuk satuan, yaitu 4, berarti 3, 5, 4. Jadi bilangan tersebut adalah 3, 5, 4 ya. Oke, untuk penjelasan materi tentang bilangan cacah dari 1 sampai 1000 sepertinya cukup sampai di sini. Ini kita lanjutkan dengan soal ya, soal. Nah ini coba dikerjakan, nanti soalnya Bapak kirim melalui website, ada nanti di situ, tinggal di download aja soalnya. Coba dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan berapa nih, ada nomor 5 ya, 5 di foto aja, nanti baru kita lanjut lagi.